Puji syukur pada Tuhan Allah atas kasih dan anugerahnya pada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mempersiapkan dan melaksanakan masa Raya Advent dan Natal tahun 2020. Natal tahun ini terasa berbeda dengan Natal tahun-tahun sebelum masa pandemi Corona. Walaupun dalam keadaan yang terbatas akibat pandemi COVID-19, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, supaya beriman dan berhikmat di dalam menjalani hidup ini dengan tetap semangat dan berkreasi. Dalam situasi ini, Natal menjadi momen untuk kita merasakan dan mengalami kehadiran Allah yang membawa pengharapan dan kedamaian bagi umatnya. Liturgi Masa Raya Advent 2020 versi online ini dirancang agar umat dapat terlibat langsung dalam tradisi penyalaan lilin Advent di rumah masing-masing. Pertama, Majelis Jemaat menghimbau umat untuk menyiapkan 4 lilin di rumah masing-masing, terdiri dari 3 lilin berwarna ungu dan 1 lilin berwarna merah muda. Jika tidak dapat diperoleh, umat dapat menggunakan lilin berwarna putih. Kedua, keempat lilin ini dapat disusun di sebuah meja dalam sepanjang minggu Advent pertama sampai dengan minggu Advent keempat. Umat dapat menyusun dan mendekornya dalam bentuk lingkaran. Ketiga, lilin-lilin tersebut akan dinyalakan bersama-sama pada saat mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Pada bagian awal setiap liturgi minggu Advent pertama sampai dengan minggu Advent keempat, pemimpin liturgi akan memandu penyalaan lilin Advent. Pada saat memimpin liturgi menyalakan lilin Advent di gedung gereja, di saat yang bersamaan, umat juga menyalakan lilin Advent di rumahnya masing-masing. Keempat, setiap minggunya, penyalaan lilin Advent dapat dilakukan secara bergantian oleh ayah, ibu, anak, atau anggota keluarga lainnya. Dengan mengundang umat melakukan prosesi penyalaan lilin seperti ini, ibadah online yang kita persiapkan pun dapat melibatkan umat secara interaktif, agar hakikat ibadah sebagai persekutuan dan perjumpaan umat dengan Tuhan dapat dihayati dan dimaknai. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saudara terkasih, dimanapun kita berada dan beribadah, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent ketiga sambil berharap dan berseru. Sinarilah kami ya Allah, Sang sumber sukacita, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, merobohkan ego yang melukai kepentingan bersama, membawa sukacita yang kekal dan abadi. Yesus,
Marilah kita menyambut datangnya Sang Terang dengan membuka hati dan diri kita, melapangkan jalan bagi Sang Raja Maha Mulia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent ketiga. Dalam tradisi gereja, Minggu Advent ketiga adalah Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Kita memaknai bahwa dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ada sukacita dan harapan. Dia yang kita nantikan kedatangannya memberikan damai dan kelegaan. Dalam keagungan dan kemuliaannya, Dia memberikan rahmat dan karunia. Karena itu, sebagai insan ciptaan Allah, kita diajak untuk merendahkan hati, memendam hasrat dan keinginan untuk mementingkan dan memuaskan diri. Sebab hanya Tuhanlah yang patut dipermuliakan, dan kita direngkuh dalam naungan kemuliaannya.
Sudahkah kita menyatakan kemuliaan-Nya melalui kata dan perbuatan kita sehari-hari? Marilah kita merenungkannya dalam kerendahan. Ya Allah yang agung dan mulia, Engkaulah sumber kehidupan seluruh makhluk di bumi. Juga kami manusia yang Engkau jadikan. Rahmat dan anugerah-Mu sungguh memberi kehidupan. Sebagai insan yang rapuh dan lemah, kami memohon penyertaan dan kuasa-Mu. Sebab kadangkala kami terjatuh dalam dosa dan kesalahan, memuaskan keinginan, menonjolkan eksistensi diri, dan memikirkan kepentingan diri sendiri. Itu semua kami lakukan tanpa sadar bahwa semua yang ada dalam hidup kami berasal dari-Mu. Ya Allah, sentuhlah hati kami dengan kasih-Mu yang besar, agar kami mampu melihat kemuliaan-Mu. Perkenankanlah kami untuk ada dan tinggal di dalam kemuliaan-Mu, sehingga karya dan perbuatan kami mencerminkan keagungan-Mu. Melalui Tuhan Yesus, kami memohon. Kini dengarkanlah berita anugerah dari Allah, terambil dari Mazmur 116, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pula telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Saudara, mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu sehingga kami boleh tiba pada saat ini di Minggu Advent yang ketiga. Kami bersyukur sebab masa penantian kami tidak lama lagi. Kami akan merayakan kedatangan Tuhan di bumi ini yang mendatangkan keselamatan dan sukacita bagi kami. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan boleh menyertai kami yang akan mendengarkan firman, supaya kami yang mendengar firman boleh memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, merasakan sukacita di dalam penantian kami akan kedatangan Tuhan. Sertai hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya dengan penyertaan Tuhan segala perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya ayat 61, 1-4 dan 8-11. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantang kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun runtuhan-runtuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku, dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikian sabda Tuhan. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersyukur.
Bacaan kedua diambil dari surat 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat ke-16 sampai ke-24. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8. Ayat 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, kalau saudara perhatikan lilin Advent kita ada satu warna merah muda. Advent ketiga yang tadi dinyalakan. Berbeda dengan Advent yang pertama, kedua, dan yang keempat, lilinnya berwarna ungu. Warna ungu melambangkan penantian dan pertobatan. Sementara minggu ini Advent yang ketiga, lilinnya berwarna merah muda. Merah muda menyimbolkan sukacita di dalam penantian. Ya. Jadi saat ini kita bersukacita walaupun kita masih di dalam penantian. Kita bersukacita sebab kita sudah setengah jalan menjalani masa penantian. Masa penantian sudah hampir selesai. Karena itu kita bersukacita. Tapi sukacitanya sekali lagi dalam konteks penantian, bukan sukacita yang seutuhnya, bukan sukacita yang sepenuhnya. Mungkin bisa disamakan dengan orang yang hampir menyelesaikan tugasnya, mengerjakan tugas yang berat gitu kan, lalu tugasnya sudah hampir selesai, kan ada kelegaan, ada sukacita, tapi bukan kelegaan yang sepenuhnya,
bukan sukacita yang sepenuhnya, sebab tugas belum selesai. Jangan perayaan dulu, tugasnya belum selesai. Demikian juga dengan sukacita di Minggu Advent yang ketiga ini. Kita bersukacita karena kita sudah hampir menyelesaikan masa penantian. Tetapi penantian belum selesai. Sukacitanya dalam konteks penantian, bukan sukacita Natal. Natalnya nanti dulu ya, kita masih dalam penantian. Kadangkala ada orang yang tidak sabar gitu, sehingga masih masa Advent tapi sudah merayakan Natal. Nanti pada saat Natal dia sudah ada di tempat berlibur ya, sedang liburan. Pergi berlibur ya sukacita juga, apalagi kalau dapat promo Natal ya kan, lebih bersukacita lagi. Tetapi berbeda dengan sukacita Natal. Berbeda dengan sukacita ketika kita menyambut Tuhan. Pergi berlibur itu sukacitanya berpusat pada kita, tentang apa yang kita mau, tentang apa yang kita suka, bukan Tuhan. Sementara sukacita Natal itu kan pusatnya kepada Tuhan. Atau mungkin ilustrasi yang lain ya. Satu kali saya datang ke rumah makan, lalu di dalam ternyata ada keluarga yang sedang merayakan ulang tahun. Yang ulang tahun itu omanya sudah rentak gitu ya. Kelihatan karena dia bajunya paling bagus. Duduknya sudah di kursi roda. Tapi sendiri. Yang lain yang ceritanya datang untuk merayakan sukacita bersama si oma yang berulang tahun, sibuk sendiri. Dengan temannya mungkin, dengan sahabatnya mungkin yang diundang, dengan makanannya, si omanya sendiri. Padahal yang berulang tahun kan dia. Ya, harusnya kan pusatnya si oma ini yang berulang tahun. Kalau seperti pada saat itu yang saya lihat omanya duduk sendiri, nggak ada temannya, yang lain sibuk sendiri. Jadi ini pestanya siapa? Kan jadi pertanyaan. Ya. Jadi ini pestanya siapa? Siapa yang jadi pusat? Bukan si oma yang berulang tahun tadi, sebab si omanya ada di pinggir. Mungkin orang lupa kalau ada si oma itu gitu, karena sibuk bersukacita entah dengan jamuannya, entah dengan teman-temannya. Seharusnya kan si oma yang jadi pusat. Ya, seharusnya mereka datang ke situ bersukacita karena si oma ini panjang umur. Jadi harusnya yang tampak adalah gitu, atau yang dilakukan adalah mungkin mereka bisa berkumpul di sekitar oma supaya omanya tetap menjadi pusat. Ya, mereka bisa memberikan perhatian kepada oma yang merayakan ulang tahun. Mungkin mereka mendengarkan cerita-ceritanya atau bertanya tentang ya apalah ya. Menahan diri untuk pesta sendiri gitu. Pada saat itu mungkin ada saudara yang lama nggak datang ketemu, mungkin ada sahabat yang datang juga kan, ada keinginan untuk tadi pesta sendiri. Tapi di konteks itu menahan dirilah. Sebab pesta itu diadakan kan untuk si oma. Seharusnya oma ini yang utama. Mereka yang datang jadi tamu nomor 2. Dalam konteks masa raya Natal, konteks Advent penantian pada saat ini, kita juga diajar untuk belajar menahan diri. Belajar untuk menjadikan Tuhan yang utama. Saya nomor 2 gitu. Sebagaimana Yohanes Pembaptis dalam bacaan Injil tadi kita baca. Dia tidak menempatkan diri yang utama. Dia hanyalah orang yang diutus Allah untuk bersaksi tentang terang itu. Dia bukan terang itu. Walaupun karena tugasnya, karena pekerjaan pelayanannya begitu baik, sehingga banyak orang mengakui dia, sampai-sampai orang-orang Yahudi mengutus beberapa imam, orang Lewi, dan ada juga orang Farisi, diutus kepada Yohanes Pembaptis
untuk menanyakan siapa dia. Tapi pada saat itu Yohanes tidak memanfaatkan situasi popularitas untuk menonjolkan diri. Dia tetap menempatkan diri nomor 2, Tuhan nomor 1. Dia dengan tegas mengatakan, aku bukan Mesias. Walaupun orang-orang itu mengira dia adalah Mesias karena pekerjaannya. Aku bukan Elia, aku juga bukan nabi yang akan datang itu. Walaupun dia menyerukan pertobatan dan banyak orang yang tersentuh dan bertobat. Tapi Yohanes Pembaptis tidak memanfaatkan popularitas untuk menonjolkan diri, untuk menomorduakan Tuhan. Ayat yang ke-23 dia katakan, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dia hanyalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, menyiapkan jalan untuk Tuhan. Seperti Yohanes Pembaptis, kita ini hanyalah utusan Tuhan yang diutus untuk menjadi terang dan garam, yang ditugaskan untuk melalui perkataan kita, perbuatan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, memuliakan Tuhan. Jangan kemuliaan itu kita ambil untuk kita sendiri. Kita ini nomor 2, Tuhan yang nomor 1. Kehendak Tuhan yang diutamakan, keinginan kita yang berikutnya. Dalam contoh perayaan Natal tadi, ya siapa yang gak mau liburan ya? Apalagi kita sekarang di rumah terus gak kemana-mana. Ya, lalu kita lihat, wah ada promo Natal nih murah nih. Kalau mau ngikutin diri sendiri, mengutamakan diri sendiri, ya pergi aja liburan. Kan Natalan di sono bisa, tapi kan beda. Ya, Natal itu sukacita yang berpusat kepada Tuhan. Ya di sini di rumah Tuhan, bukan di tempat liburan. Atau kalau kita berdoa misalnya, ya boleh meminta, tetapi memintalah seperti hamba kepada Tuhan. Bukan meminta seperti presiden kepada bawahannya. Kan presiden juga suka bilang gitu ya, saya minta para menteri misalnya, ya kan. Beda kan, ya kan. Kita meminta, tetapi meminta seperti hamba kepada Tuhan, kepada Tuhan. Bukan permintaan yang memaksakan kehendak kita, menomorsatukan kehendak kita. Kita harus menjadikan Tuhan yang utama. Kita ini nomor 2. Di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita. Tuhan menolong kita. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 280, bait 1, 2, dan 3. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar, firman yang mengajak kami untuk senantiasa mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari ya Tuhan ada banyak keinginan kami, tetapi biarlah kami boleh belajar seperti Yohanes Pembaptis untuk merendahkan diri kami di bawah kehendak Tuhan. Kami bersuka cita juga kalau kami saat ini sudah tiba di Minggu Advent yang ketiga, di masa penantian yang segera akan berakhir. Biarlah kiranya kami semakin bersungguh-sungguh di dalam menjalani hidup kami di dalam Tuhan, agar pada saat Tuhan datang nanti, kami siap dan layak untuk menyambutnya. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit atau di dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Liana Cahyadi, Ibu Enting, Bapak Joni Sigit, Ibu Helen Pribadi, Ibu Yunita Wijaya, Ibu Evi Oktoria Kristiani, Ibu Mariati, Ibu Sulastri, Bapak Joyce Christian, Ibu Yuniati, Ibu Lindawati, Bapak Andi Winoto, Ibu Ilse Iren Wenas, Bapak Win, Bapak Stefanus, dan juga Oma Mariama. Tidak henti-hentinya ya Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menyertai, memberi mereka kesabaran dan hikmat, supaya mereka tetap dapat merasakan sukacita di dalam sakit penyakit yang sedang mereka alami. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang saat ini sudah di dalam pemulihan. Biarlah Tuhan menyertai mereka terus sampai mereka kembali sehat dan kembali dapat beraktivitas. Kami mau bersyukur juga ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Mei Dianawati, Bapak Wahab Rusli, Saudara Frans Setiawan, Saudari Natalia Kristina, Saudara Edward Christian, Ibu Citra Tanujaya, dan juga Ibu Siana Kristina Sejati. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan menambahkan 1 tahun usia kepada mereka. Kami percaya Tuhan juga menambahkan hikmat. Iman mereka juga semakin bertumbuh di dalam pengalaman hidup mereka bersama Tuhan. Biarlah mereka semakin mampu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga melalui kehidupan saudara-saudara kami ini, nama Tuhan boleh senantiasa dimuliakan. Kami berdoa biarlah Tuhan berkenan untuk menganugerahi mereka dengan kesehatan, dengan sukacita, dan juga dengan berkat-berkat. Kami berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk pandemi yang masih melanda, biarlah kiranya Tuhan boleh menolong pemerintah agar dapat secara konsisten menegakkan, menjaga protokol kesehatan agar dilaksanakan oleh masyarakat, agar pandemi ini tidak terus meningkat, tetapi boleh segera dapat teratasi. Kami berdoa untuk upaya pengadaan vaksin, untuk pengobatan, biarlah kiranya Tuhan juga yang turut campur tangan di dalamnya. Kami berdoa juga untuk musim hujan yang sudah menjelang. Kami berdoa biarlah Tuhan berkenan untuk menolong kami agar tidak terjadi hujan yang deras dalam waktu yang lama sehingga menimbulkan bencana banjir. Kami berdoa biarlah Tuhan juga boleh menolong pemerintah daerah dalam mengupayakan mencegah agar banjir tidak terjadi. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, GKI Pakis Raya khususnya, di dalam menjalankan tugas pelayanan di masa-masa pandemi ini, khususnya pada saat ini menjelang Natal. Biarlah kiranya gereja Tuhan tetap dimampukan untuk dapat menghadirkan sukacita di tengah-tengah dunia pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Pakis Raya atau dengan menyimpannya di dalam amplop untuk kemudian membawanya ke gereja pada saat kita sudah dapat beribadah kembali di gereja. Dalam kesetiaan dan kasih Allah yang membawa sukacita, marilah kita mengungkapkan syukur melalui persembahan. Firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 17 berbunyi, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan,
Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Ucaplah syukur dalam segala hal padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hendaklah kamu perhatikan, jangan membalas jahat dengan jahat. Berbuat baik bagi sesama, bahkan berharap tiap orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang salah diluruskan, dan orang tawar hati dihiburkan. Orang lemah pun harus dibela, sabar dengan semua orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dari surga, kami anak-anak-Mu datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa, dengan membawa persembahan yang merupakan wujud kasih kesetiaan dan kasih Allah kepada kami semua anak-anak Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, di dalam kehidupan yang kami hadapi, yang kami lakukan di dalam kata dan perbuatan, kami selalu mengingat nama Tuhan dan selalu diingatkan melalui firman Tuhan, sehingga kami selalu mengucap syukur atas semua berkat dan pemberian dari Tuhan. Dan pada kesempatan yang indah ini, kami boleh membawa persembahan kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk majelis yang akan mengelolanya, kiranya Tuhan pimpin dan dipakai hanya untuk kelebaran pelayanan kepada Tuhan di tempat ini, dan berkat buat saudara-saudara kami yang membutuhkannya. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan dua persembahan ini hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi kami. Amin. Tetaplah setia melakukan perbuatan yang baik dalam menantikan kedatangannya. Nyatakanlah kemuliaan Allah dalam segenap perilaku dan ucapanmu. Tetaplah teguh, sebab Dia hidup di dalammu. Dipuji
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Rahmat dan kasih yang besar dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus tercurah bagimu dan memberikan kekuatan kepadamu untuk setia melakukan perbuatan baik serta memampukanmu untuk melayani sesama. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggalnya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini dan sampai selamanya.